Anda masih menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Windy Wellington ya. Pemirsa, kita ketahui bersama bahwa gudang amunisi saat ini tengah dilakukan pemadaman dan ini adalah gambar yang telah diperoleh pada pukul 18.30. Yang kita ketahui berdasarkan data yang kami peroleh bahwa ledakan ataupun kebakaran terjadi pada pukul 18.05. Saat itu ditemukan indikasi adanya asap dari gudang nomor 6 yang terindikasi adanya ledakan di gudang tersebut. Sementara gudang amunisi yang terjadi kebakaran tersebut berisi amunisi yang sudah kadaluarsa. Adapun yang menjadi penyebab terjadinya ledakan dan juga dentuman hingga terjadinya kebakaran adalah karena adanya amunisi yang kadaluarsa tersebut yang memiliki bahan kimia yang diduga sangat labil dari amunisi tersebut. Amunisi yang memiliki bahan kimia yang labil itu diduga saling bergesekan sehingga memicu terjadinya ledakan maupun kebakaran di gudang nomor 6. Sementara gudang Paldam Jaya sampai dengan saat ini masih menunggu dilakukannya pemadaman karena adapun isi dari gudang tersebut adalah 160.000 jenis amunisi dan juga bahan peledak. Sementara untuk penanganan dari kasus ini, kami melihat bahwa tim gabungan telah tiba di lokasi. Sampai dengan saat ini yang kita bisa lihat bersama bahwa Kapolda sudah tiba di lokasi dan juga ikut menangani dari kebakaran yang terjadi di gudang amunisi. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto saat ini sudah berkoordinasi dengan pihak Paldam Jaya dan untuk ikut membantu dan juga melakukan penanganan dan juga melihat apakah diperlukannya dilakukan evakuasi maupun pemadaman dari gudang amunisi yang saat ini masih dikonfirmasikan masih terdengar ledakan-ledakan kecil. Koordinasi terus dilakukan di lokasi untuk dilakukannya pemadaman. Namun berdasarkan informasi yang kami terima bahwa untuk melakukan pemadaman diharapkan ataupun disarankan menunggu 1 hingga 2 jam untuk pemadaman untuk memastikan bahwa tidak ada lagi amunisi baik itu kaliber kecil maupun menengah ataupun sedang yang dapat meledak. Sehingga harus dipastikan terlebih dahulu dari gudang tersebut bahwa amunisi ini dipastikan aman untuk selanjutnya dilakukan pemadaman. Berdasarkan informasi dari rekan-rekan kami yang ada di lapangan pula bahwa dari tim pemadam kebakaran dan juga ambulans sudah bersiaga di sekitar untuk mengamankan lokasi. Warga pun sampai dengan saat ini masih belum dihimbau untuk mengevakuasi, namun diperbolehkan untuk evakuasi ke tempat yang lebih aman jika ada kekhawatiran dari warga tersebut. Sampai dengan saat ini dari tim gabungan juga menginformasikan kepada warga baik itu yang berada di dekat maupun di sekitaran daerah gudang amunisi yang terjadi ledakan tersebut untuk mendata dan juga memproses apa saja material-material yang terkena dari dampak akibat terjadinya ledakan ataupun kebakaran dari gudang amunisi TNI AD tersebut. Kita masih menunggu apa saja koordinasi dan juga langkah-langkah berikutnya dalam penanganan kebakaran ini. Kami juga ingin menginformasikan ataupun mereview kembali bagaimana kejadian ini terjadi. Yang data kami peroleh bahwa pada pukul 18.05 ditemukan indikasi adanya asap di gudang nomor 6 yang berisikan amunisi yang diduga sudah kadaluarsa. Amunisi yang berkadaluarsa tersebut diduga memiliki bahan kimia yang sangat labil dan antar amunisi diduga terjadinya pergesekan sehingga memicu terjadinya ledakan ataupun kebakaran di gudang amunisi. Dari warga sendiri
sempat panik pada pukul 18.30. Ini adalah gambar yang kami terima di sebelah layar kaca Anda bisa melihat bahwa api membumbung tinggi dan sempat terjadi kepanikan dari warga sekitar karena tidak hanya api namun ledakan-ledakan keras juga terdengar hingga menggoyangkan isi dari rumah mereka. Namun dari warga sekitar baik dari RT maupun RW setempat telah menghimbau kepada warga masing-masing untuk tidak panik dan juga tidak perlu dikhawatirkan. Baik itu dari petugas gabungan juga sudah berkoordinasi dengan titik-titik yang berada di sekitar gudang amunisi dan menyediakan keamanan dan juga telah menyiagakan personil untuk warga dan juga bersiaga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Khususnya kita ketahui bahwa yang terjadi kebakaran ini adalah kebakaran gudang amunisi. Jadi ada kekhawatiran bahwa ada proyektil-proyektil ataupun amunisi ataupun artileri yang terkena lontaran dari akibat dari kebakaran yang terjadi pada malam tadi. Sementara itu dari Pangdam Jaya, Maijen TNI Muhammad Hasan mengatakan aparat teritorial sudah dihimbau untuk mengamankan material yang bisa dipastikan untuk diamankan. Ia pun mengkonfirmasi bahwa penyebab terjadinya kebakaran gudang amunisi pada gudang nomor 6 tadi merupakan karena adanya banyak amunisi yang kadaluarsa yang sedianya dikembalikan, namun ada bahan kimia yang sangat labil yang juga akhirnya memicu ledakan. Antara amunisi diduga bergesek dan menimbulkan ledakan. Sementara itu dikonfirmasi sekali lagi bahwa dalam kejadian ini tidak ada korban, baik korban luka maupun korban jiwa. Dan kami ingin mengetahui apakah sudah ada perkembangan terkini. Kita sapa Ikra Anggana. Silakan Ikra. Baik, kami nanti akan mencoba kembali. Sepertinya Ikra masih bisa kami hubungi. Ikra? Pemirsa, kebakaran yang terjadi pada pukul 18.05 tadi sempat membuat geger warga karena kebakaran yang diduga terjadi di gudang amunisi tidak hanya membumbung tinggi namun juga terdapat ledakan-ledakan yang sempat menggoyangkan isi dari kediaman warga ataupun isi dari rumah. Warga pun sampai dengan saat ini masih diimbau untuk tetap tenang, namun diharapkan ataupun disarankan untuk evakuasi ke tempat yang lebih aman. Baik dari Pangdam Jaya maupun tim gabungan sudah meletakkan ataupun mensiagakan personel-personel gabungan di beberapa titik lokasi kejadian untuk mengamankan warga. Sementara itu kita akan kembali menyapa Ikra. Apakah sudah bisa mendengar kami, Ikra? Ya, Windy. Ya Ikra, silakan perkembangan terbaru apa saja koordinasi dari pihak tim gabungan yang sampai dengan saat ini sudah dilakukan. Ikra. Baik Windy dan juga pemirsa, untuk saat ini saya tengah berada di salah satu titik kebakaran atau radius kebakaran yang terjadi di gudang amunisi daerah di daerah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di belakang saya ini informasi terbarunya sudah di Komplek Visalia, ini sudah dipasang garis polisi, tadi belum, dan ini koordinasi semakin masif dilakukan oleh anggota kepolisian, TNI dan juga BPBD setempat untuk mengamankan lokasi radius kebakaran berlangsung. Dan saat ini Windy, saya akan mengajak Anda berbincang dengan relawan juga hadir dalam aktivitas evakuasi malam hari ini. Saya akan mengajak Anda berbincang kepada Ketua Relawan Ambulans. Informasinya sudah ada 30 ambulan yang bersiaga, baik di sekitar radius kebakaran ini dan juga di daerah komplek atau klaster wisata Cibubur ini. Saya akan menyapa Pak Abdul Qodir. Pak Abdul Qodir, selamat malam Pak Abdul Qodir. Ya, selamat malam. Pak Abdul Qodir, ini informasinya tadi sudah ada 30 ambulan disiagakan. Apakah betul Pak? Atau bagaimana Pak? Oh iya, betul sekali, karena memang di sini lokasinya masih Kecamatan Gunung Putri. Kita sebagai relawan ambulan paguyuban ya, dan kita sudah koordinasi ke wilayah sebelah dari Bekasi, Jonggol, Cileungsi dan lain-lain. Dan alhamdulillah seluruh ambulan saat ini terkumpul sudah ada 30 unit.
30 unit. Ini ambulan dari relawan dan juga ambulan BPBD ini sama atau seperti apa Pak jumlahnya? Oh, tidak. Ini khusus ambulan relawan aja ya. Relawan ambulan dari 3 kecamatan. Ya, 3 kecamatan. Nah, ini kan 30 unit disediakan. Artinya apakah sudah ada aktivitas evakuasi yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan atau seperti apa Pak? Oh, belum ada ya. Selama ini kita belum ada aktivitas untuk evakuasi karena saat ini kita menunggu instruksi dari aparat kepolisian sektor Gunung Putri seperti itu. Bapak kalau boleh tahu di sini dari jam berapa Pak tadi? Saya dari sini pas setelah Isya ya, setelah Isya, dan kalau rekan-rekan yang lain mungkin lebih awal datangnya seperti itu. Artinya setelah Isya ini Bapak juga menjadi salah satu saksi mata ya Pak ya? Terdengar suara dentuman ledakan yang ada di daerah sini Pak? Kalau dentuman mungkin yang lain juga dengar ya, cuman kita berhubung titik lokasi TKP-nya jauh dari sini ya, hampir 1 atau 2 kilo ya. Jadi kita tidak bisa menembus ke dalam sana, hanya mendengar dan melihat asapnya saja seperti itu. Ini sejauh ini yang Bapak rasakan Pak dari dentuman sudah berapa kali Bapak dengarkan Pak dentumannya, dan mungkin ada serpihan amunisi ataupun ada dampak yang diakibatkan, misalnya tadi ada pengakuan warga tuh lampu yang pecah seperti itu Bapak rasakan juga atau gimana Pak? Oh iya, betul sekali ya. Tadi dari rekan-rekan ada laporan ke saya bahwa di depan rumah-rumah yang ada di wilayah setempat ini ada jatuhan sepertinya peluru ya, yang kecil dan yang besar pun ada. Makanya barusan juga unit pemadam dikeluarkan. Nah terus di dalam juga belum ada yang berani masuk ke TKP gitu kan. Belum ada, dikhawatirkan masih ada dentuman-dentuman atau ledakan-ledakan yang sangat membahayakan seperti itu. Jadi saat ini masih menunggu instruksi dari yang berwenang seperti itu. Pak, untuk aktivitas teman-teman relawan sendiri nanti ketika ada instruksi, ini aktivitas yang dilakukan ini apa aja Pak? Seperti apa? Oke, saat ini saya masih menunggu instruksi dari terkait gitu kan. Jadi apabila nanti sudah diinstruksikan untuk evakuasi dan kami akan siap mengevakuasi seperti itu. Baik pemirsa TV, ini bisa dilihat di sebelah kanan saya ini baru saja hadir PJ Bupati Kabupaten Bogor. Ini sudah tiba di lokasi untuk meninjau langsung aktivitas yang terjadi di lapangan. Kita akan mencoba untuk mewawancari PJ Bupati Kabupaten Bogor. Pak Bupati, boleh izin Pak, kita lagi live Pak. Kita minta statement sebentar. Ini aktivitas apa yang terjadi? Ya, nanti Bapak kan belum tahu kondisi yang sebenarnya. Belum tahu kondisinya. Baik, ini PJ Bupati Kabupaten Bogor, Pak siapa namanya? Asmaul Hosim. Pak Asmaul Hosim, pemirsa. Ini baru saja tiba bersama dengan BPBD setempat. Ini akan meninjau langsung kondisi yang terjadi di dalam komplek Visalia di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kita akan melihat pemirsa, dan kita akan melihat memang klaster ini berbeda daripada klaster lainnya, di mana di klaster ini terdapat garis polisi, dan kami juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan ini dipasang garis polisi. Apakah memang ada lokasi atau titik-titik yang terdampak dari kebakaran yang terjadi pada malam hari ini. Namun kami akan mencoba mengkonfirmasi lebih lanjut sebenarnya peristiwa apa yang terjadi di dalam sini. Tadi sempat ada tim gegana yang masuk ke dalam, dan memang dari informasi yang kami terima ini di dalam komplek ini tadi adalah salah satu masyarakat yang membagikan video yang viral di media sosial bahwa terjadi ledakan yang luar biasa di daerah di sekitar markas gudang peluru daerah milik gudang amunisi daerah milik Pangdam Jaya. Ya Windy, ini bisa dilihat di dalam kondisinya sedang koordinasi, dan kita akan mengupdate informasi lebih lanjut dari tempat lokasi. Baik, terima kasih Ikra Anggana. Pemirsa, kita sama-sama sudah mendengarkan bahwa dari lokasi, khususnya sekitar 200 meter dari lokasi kejadian, telah terpasang garis polisi, dan sampai dengan saat ini masih ada pemantauan. Bahkan PJ Bupati Bogor telah datang ke lokasi untuk melihat dan memantau langsung perkembangan terkini atas kasus ledakan gudang amunisi. Kami masih akan kembali sesaat lagi dengan perkembangan terbaru. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.